Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih diberikan kesempatan untuk berada di majelis yang mulia ini di dalam rangka untuk tadi disampaikan oleh Pak Haris Karomi ngaji atau belajar Ahlussunnah wal Jamaah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nama beliau lengkapnya demikian karena banyak buku yang ditulis judulnya tidak pakai Muhammad. Yang betul adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pertama tentu saja saya turut mengucapkan selamat dan sukses atas peringatan Harlah NU yang ke-102 di dalam kalender Hijriah dan 99 dalam kalender Masehi. Ini berarti bahwa organisasi ini, Nahdlatul Ulama, sudah mengalami dinamika yang sangat luar biasa panjang, dimulai dengan ideolognya yaitu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang meletakkan apa yang disebut dengan dasar-dasar ideologi Ahlussunnah wal Jamaah bagi NU. Belakangan kita mengenal dengan istilah yang populer Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah atau disebut Aswaja. Nah, ini menarik saya sebut di awal karena dulu saya juga pernah melakukan penelitian untuk tesis saya di S2 sekitar tahun 98 dan saya menulis tentang perkembangan pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah di NU. Yang saya temukan ialah ternyata pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu tidaklah satu, ya. Bahkan pada saat itu eh, mungkin tahun-tahun awal mantan ketua umum PBNU kita pulang dari studinya, lalu banyak menulis di eh, jurnal Taswirul Afkar saat itu, saya masih ingat, bahkan beliau eh, mengkritik dan menggunakan kalimat yang menurut saya pada saat itu ya kurang pas lah gitu ya, yaitu eh, konsep Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dipaparkan oleh Hadratus Syekh itu sangat simpel, sangat sederhana, bahkan risih dan memalukan, tidak seperti definisi yang seharusnya. Nah, lalu kemudian ada juga ungkapan-ungkapan bahwa Aswaja atau yang kita kenal sekarang dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu manipulatif dan monopoli. Itu berarti bahwa sebenarnya ada pengertian yang lebih jamik manik tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kemudian dipersempit menjadi pengertian tertentu di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, eh, begini ya, memang Ahlussunnah wal Jamaah kalau berangkatnya itu adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang eh, perpecahan umat, ya, yang baik itu ada empat sanad, ya. Watak dariku umati ala salasin wa sab'ina milatan kulluhum finnar illa milatan wahidah. Lalu ditanya siapa mereka, kemudian Nabi menjawab ma'ana alaihi ashabi. Hadis itu uh, menjadi tidak seiring persis gitu dengan yang kemudian secara faktual menjadi pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan di
lingkungan NU karena terlalu general, gitu. Terlalu general. Yaitu mereka yang konsisten untuk mengikuti Nabi dan sahabatnya. Maka di dalam terminologi umum, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu yang saya baca di dalam buku-buku itu itu memang sangat luas spektrumnya, bahkan termasuk termasuk kaum Salafi atau mereka yang berpaham Salafisme, Wahabi itu merasa mereka juga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Saat diketikkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kata kunci itu yang muncul adalah lebih dari 60% konten-konten yang eh, secara faktual itu bertentangan dengan apa yang diajarkan atau setidaknya berbeda ya dengan yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, jadi mereka menggunakan nama-nama website, istilah-istilah penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah justru untuk menyerang atau mengkritik paham-paham atau keyakinan NU. Nah, artinya memang benar dalam Nation Master juga data yang saya peroleh itu pada saat itu di tahun eh, pada waktu saya menulis disertasi adalah tahun 2009, 2008, 2009. Kemudian 90% Sunni, 90%, dan hanya 10% itu yang non Sunni. Dan yang non Sunni dari 10% itu paling besar adalah Syiah. Yang Syiah itu paling besar adalah di Iran dan juga di Irak. Di belahan-belahan dunia yang lain itu kecil-kecil, ya. Dan bahkan tidak menampakkan dirinya sebagai sebuah komunitas yang formal. Nah, selain itu juga banyak aliran-aliran kecil yang kalau kita melihat 90% itu maka di dalamnya itu juga adalah mereka yang mengklaim sebagai sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu pada waktu presentasi tahun-tahun 98 itu saya pernah menyatakan, maka berdasarkan ukuran definisi general dari Ahlussunnah wal Jamaah itu, Muhammadiyah itu juga termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Dan karena pernyataan itu, saya banyak dikecam oleh kawan-kawan dan diingatkan oleh beberapa kiai di PWNU waktu itu kita masih berkantor di Darmo ya. Eh, saya sangat keliru menyatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ada yang di luar NU. Ya Ahlussunnah wal Jamaah itu ya uh, full NU gitulah kira-kira pada saat itu. Ya. Tetapi dari berbagai uh, dialog, berbagai referensi kemudian banyak dibaca oleh teman-teman NU, akhirnya iya ya orang lain juga memiliki baca kali lain yaitu Muhammadiyah misalnya. Nah gitu jadi itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kemudian uh, pada tahun 2000-an itu kemudian muncul atau digagas sebuah penisbatan baru yaitu An-Nahdiyah gitu ya. An-Nahdiyah. Nah, saudara-saudara sekalian, eh, jadi di dalam disertasi itu, saya menyebutnya dengan partikular Sunnism. Ialah sebuah paham Sunni. Sunnism itu istilah internasional, istilah umum terhadap paham Sunni. Sunnism itu yang berlaku di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sangat partikular. Sehingga itu membedakan dengan cara pandang atau paham keagamaan yang berlaku di misalnya Muhammadiyah atau Salafi, eh, Wahabi, dan juga yang berkembang menjadi kelompok-kelompok fundamentalis dan radikal. Lalu kita melihat peta pemikiran dan aliran-aliran yang berkembang di dunia ini, bahkan eh, eh,
radikalisme itu tidak hanya muncul dari kelompok Syiah, tetapi kelompok Sunni, misalnya Ikhwanul Muslimin itu juga Sunni, tetapi mereka sebagian kemudian berkembang menjadi radikal. Ya, nah dan itu tidak sesuai tentu saja dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari kemudian di dalam kitabnya yaitu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saudara-saudara sekalian, eh, jadi untuk menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu Kiai Hasyim memulai dengan tidak melakukan definisi yang soreh gitu ya, tetapi dengan mengungkapkan bahwa pada saat itu, tentu saja saat kitab itu ditulis, ada beberapa aliran yang menyelisihi kemapanan paham yang sudah selama itu diyakini, diterapkan, dan berkembang di dalam kaum muslimin Indonesia. Terutama dikembangkan oleh golongan pesantren. Ya, mereka yang disebut menyelisih itu antara lain adalah kaum Rafidhah atau Syiah, kemudian eh, Salafisme, ya atau kaum Salafi yang mengikuti Ibnu Taimiyah dan berturut-turut Ibnu Qayyim, kemudian di era modern dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi Wahabiyah, dan kemudian beberapa poin pemikirannya juga dikembangkan oleh Muhammad Abduh Rasyid Ridho, dan kemudian masuk ke Indonesia melalui gerakan modernisme Islam. Ya, yang pada intinya adalah uh, menggerakkan purifikasi Islam, mengkritik praktek-praktek keagamaan di mana yang berkembang dan berlaku di Indonesia banyak tercampur oleh tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sehingga gerakannya saat itu disebut gerakan TBC. Secara organisasional itu diwakili misalnya oleh Jamiatul Khairat, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Kemudian juga dibedakan dari aliran yang berkembang saat itu menurut penuturan Hadratus Syekh adalah aliran kebatinan. Beliau menyebut dengan istilah ibahiyun. Ya, ya mereka yang berpendapat hanya cukup sudah cukup untuk eling. Ya, asal kita hati kita sudah wusul gitu, maka sholat sudah tidak perlu lagi dan seterusnya. Kemudian dibedakan juga dengan aliran kepercayaan yang antara lain mempercaya tentang reinkarnasionisme. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah dalam tasawufnya concern kepada tasawuf akhlaki, gitu ya, pada tasawuf akhlaki. Nah, anta mudallaha ka'annaka tarahu itu memerlukan satu ketajaman ilmu dan si Allah, ya itu harus tajam batinnya, tetapi fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Nah, saat yang pertama itu kemudian didalami oleh sebagian ulama atau umat Islam ini membayangkan apa namanya, seolah-olah melihat Allah itu, lalu kemudian berkembanglah aliran-aliran yang menjisimkan Allah seperti itu ya, menjisimkan Allah, lalu kemudian menganalogikan atau menambahkan penjelasan bahwa Allah menyatu di dalam diri dan seterusnya. Nah, ini yang ditolak oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaahnya. Jadi begitulah cara Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, eh, eh, panjang dan banyak sekali rincian-rinciannya. Namun saya bisa sampaikan bahwa inti dari konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Profesor Johan Effendi itu dengan madhabiyah tradition, sistem kemadhaban.
Jadi itu ya, sistem kemadhaban. Jadi sebelum kalimat di halaman 12 Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu, Yasin juga menyebut uh, bahwa qad kana muslimuna aqtaril jawiyati fil azmanis salifatil khaliyati dan seterusnya, ya. Itu pengikutannya adalah kepada madhab 4 di dalam fikih, kepada 2 madhab yaitu Asy'ari dan Maturidi dalam akidah, dan kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Syadzili. Imam Ghazali dan Imam Syadzili di dalam tasawuf. Nah, itu hakikatnya adalah sistem kemadhaban. Nah, sistem kemadhaban ini ada 2, yaitu madhab fiqhiyah dan madhab manhajiyah. Atau madhab fikih kalau dalam fikih ya, atau kalau yang berlaku secara umum tidak hanya dalam fikih ya madhab qauliyah, ya, produk-produk dari hasil ijtihad atau hasil konstruksi para imam madhab dari sumber ajaran Islam itu, kemudian itulah yang diikuti, itu sistem madhabiyah. Sistem ini diyakini merupakan atau memiliki nilai otentitas yang sangat tinggi karena sejalan dengan prinsip syuhudu aini syariah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebenaran agama, kebenaran itu harus diruntut, harus melalui mata rantai periwayatan yang eh, musalsal, yang tersambung dari generasi ke generasi. Maka kita, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, itu meyakini dengan sangat kuat, seperti disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa yang kita pahami dan kita amalkan itu adalah kebenaran. Jaminannya adalah bahwa keyakinan dan amalan itu disampaikan secara tasalsul oleh mata rantai periwayatan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah yang membedakan secara epistemologi dengan klaim Ahlussunnah wal Jamaah oleh kalangan uh, modernis misalnya, yang gagasannya adalah rujuk ilal Quran wa sunnah dalam makna tidak perlu mengikuti sistem kemadhaban. Nah, mereka juga mengklaim bahwa itulah yang otentik, gitu. Itulah yang benar. Karena Rasulullah meninggalkan 2 hal itu, Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai sumber utama Islam, dan kita belajar langsung dari sumbernya. Menurut mereka, itu adalah yang paling otentik untuk mendapatkan kebenaran. Nah, dan yang tidak seperti itu, atau yang diamalkan oleh saya pesantren, itu penuh dengan bid'ah, sehingga mereka gerakannya adalah anti bid'ah. Yang dimaksud antara lain mengkritik cara pandang atau cara beragama yang seperti demikian itu. Sedangkan Kiai Hasyim sendiri, Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, coba dibaca di dalam Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, mereka menyebut orang-orang yang di dalam jaringan yang tidak mengakui madhab itu, justru mereka adalah ahlul bid'ah. Itu ya, ahlul bid'ah yang mendapatkan agamanya tidak dari sumber yang tasalsul, sehingga dia tidak sampai kepada mata air syariah itu sendiri. Gitu. Dan di situ akan terjadi bias-bias yang disebut oleh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri sebagai bid'ah. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu juga menyebut lawan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah nanti itu sebagai ahlul bidah. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada perebutan perebutan atau apa ya, perebutan makna Ahlussunnah wal Jamaah oleh 2 kelompok yang sangat berbeda itu. Nah,
Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Nah, selanjutnya di dalam bidang akidah itu mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, dan ini adalah menampilkan satu paradigma yang sangat kuat tentang uh, moderatisme Islam. Ya, jadi Zuhairi itu pernah bedah buku bersama-sama dengan saya di Tebuireng saat itu, memoderasi Islam. Ya, Hasyim Asy'ari memoderasi Islam. Nah, itu terutama adalah di dalam bidang tauhidnya atau di dalam bidang akidahnya, kepengikutan terhadap pendapat-pendapat Imam Asy'ari ya di dalam menjelaskan tentang soal ketuhanan itu adalah pilihan yang tepat karena moderatnya tadi. Di mana seperti kita ketahui Imam Asy'ari itu adalah memiliki riwayat akademis sebagai ya pernah belajar di dalam lingkungan Mu'tazilah yang sangat rasionalis, tetapi beliau juga menyatakan bahwa madhabnya itu merupakan kelanjutan dari madhab Ahlul Hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kemudian dari dua latar belakang itu menghasilkan satu rumusan-rumusan pendapat dalam bidang akidah yang bisa memadukan antara kekuatan rasional dan kekuatan Ahlul Hadis yang sangat tekstualis. Nah, demikianlah juga termasuk bahwa Imam Asy'ari itu disebut dengan aliran al-jamaah, yang ini dibedakan dari Khawarij, ya, atau Rafidhah yang anti kebersamaan, ya, dan juga Mu'tazilah yang tidak mengakui ijma. Itu sehingga ini sudah sangat sangat beda. Nah, dengan demikian Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu mengikuti ijma ulama, salah satu ajarannya itu. Ya, jadi sumber hukumnya itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga ijma ulama. Ini membedakan dirinya dari kelompok-kelompok yang menolak ijma. Nah, seperti tadi disebutkan oleh Hadratus Syekh sendiri, yaitu ajaran Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Kemudian memelihara kebersamaan dan kolektivitas, yang ajaran ini membedakan diri dari kelompok Khawarij dan Murji'ah yang takfiri dan tabdi'i, gitu ya. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, demikianlah sehingga rincian atau apa namanya ramifikasi dari Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu mengikuti manhaj yang tadi saya sebutkan itu. Jadi secara manhaji Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa kita baca dari banyak kitab-kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, ya, itu juga juga bukan hal kita anak-anak muda NU dulu ya merumuskan kembali lah, membaca kembali dan kemudian menyimpulkan bahwa kemadhaban atau sistem kemadhaban di dalam NU itu tidak hanya kaulan atau mengikuti produk-produk hasil ijtihad mereka para imam madhab itu saja, tetapi juga manhajnya diikuti. Nah, dengan mengikuti manhaj itu memiliki satu keutamaan atau keistimewaan ya, bahwa Khoso Isuman Hadil Fikri itu antara lain adalah
manhajul fikri at-tawassuti. Jadi ya tadi moderat gitu ya. Moderat ciri-ciri atau karakter manhaj al-Sudian at-tasamuh, eh, toleran gitu ya, toleran. Dan kemudian juga manhaj eh, al-islahi, jadi reformatif dan akomodatif. Sehingga panjenengan kalau membaca riwayat itu atau biografinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh ini seperti ditulis oleh Akar Hanaf ya. Akar Hanaf itu sebenarnya namanya adalah Abdul Karim Hasyim Nafiqah. Jadi nafnya Hanaf Hasyim Nafiqah, Kiai Hasyim, dan ibunya yaitu Ibu Nafiqah, istrinya Kiai Hasyim. Beliau menggunakan nama pena, nggak tahu dulu itu kalau orang menulis itu sering tidak menggunakan namanya sendiri, mungkin takut takut muncul riaknya atau bagaimana, itu penulis-penulis zaman dulu ya. Kalau penulis-penulis zaman sekarang harus jelas namanya supaya bisa dipakai kredit di dalam kenaikan pangkatnya mungkin gitu. Jadi Akar Hanaf itu menulis bahwa Kiai Hasyim Asy'ari, judulnya Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak kaum muslimin Indonesia. Nah, tahu kalau di banyak beberapa literatur berbahasa Inggris itu disebut the fathers of Indonesian Muslim. Itu benar bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu karena manhajnya adalah al-islahi gitu ya, reformatif dan akomodatif, beliau itu juga diakui sebagai eh, tokoh dan sesepuh, juga diikuti pendapat-pendapatnya oleh kelompok-kelompok yang secara faktual itu kemudian secara faktual dan politis itu bertentangan dengan Nahdlatul Ulama gitu ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kita juga masih ada Hizbut Tahrir pada saat itu. Hizbut Tahrir itu banyak juga mengutip Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari pendapat-pendapat beliau. Memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah bapak umat Islam Indonesia, tidak hanya bapaknya orang NU dan orang pesantren ya. Karena otoritas beliau, otoritas keilmuan beliau yang sangat kuat. Beliau adalah muhaddis, pemegang sanad ke-24 dari kitab Sahih Bukhari, dan itu nanti mungkin Pak Wahyudi bisa menjelaskan itu, yang sangat diakui. Selain beliau pada tahun eh, 36 itu kemudian dipercaya untuk memimpin sebuah federasi organisasi-organisasi Islam yang disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia. Pada tahun 38 ada sebuah lajnah yang bernama Lajnah Ahli-Ahli Hadis Indonesia. Tapi lajnah ini tidak berdiri lama, hanya sampai sekitar 41 atau 42. Yang di situ isinya adalah orang-orang terpelajar yang concern, yang memiliki expert di bidang hadis, seperti uh, siapa Kiai Ghazali dari golongan itu golongan Muhammadiyah ya, Munawar Khalil, juga uh, siapa Ahmad Hasan dari Persis, itu juga ekspertis di bidang hadis. Tetapi yang menjadi tokoh utamanya atau ketuanya, penasehatnya, itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Lembaga itu dibentuk di atas sebuah fenomena bahwa saat itu pertentangan antara kelompok tradisionalis Islam, atau saya pesantren katakan begitu, dan kelompok modernis atau yang berpahamnya itu Salafi, ya,
itu selalu gontok-gontokan, semakin meruncing. Nah, misalnya yang kelompok modernis ini selalu mengatakan bahwa ya pesantren itu sarangnya bid'ah, gitu, sarangnya bid'ah, sehingga eh, itu bisa muncul karena penggunaan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak terverifikasi. Nah, itu kemudian bisa di dimoderasi gitu oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Saya pernah membaca sebuah penelitian dari teman-teman yang membuat tesis bahwa dari kitab-kitab Kiai Hasyim Asy'ari ternyata hadis-hadis yang digunakan termasuk di dalam kitab beliau yang membahas tentang Maulid, itu beliau tidak la aslalah atau yang maudhu gitu, sebagaimana yang biasa diceramahkan oleh sebagian penceramah demi untuk menegaskan tentang tema yang sedang dibahas, misalnya menggunakan hadis atau yang diklaim sebagai hadis eh, apa yang ternyata itu adalah bukan. Misalnya man'am dan maulidi karena ma'i fil jannah, misalnya seperti itu. Hadratus Syekh tidak memakai teks itu di dalam kitabnya. Nah, dengan demikian beliau, karena seorang dengan saya pesantren itu sangat mengunggulkan rujuk ilal Quran was sunnah dalam pengertian yang letterlek, beliau dapat menerima dan menjadikan Hadratus Syekh sebagai rujukan. Inilah sehingga posisi Hadratus Syekh di hadapan kalangan pesantren masih terhadap tradisi dan pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh saya pesantren, tetapi di sisi lain beliau juga melakukan kritik, ya, melakukan kritik. Misalnya kritik antara lain disampaikan oleh beliau menanggapi tentang ajaran dan praktek sufisme yang berlaku dalam organisasi Torikot, misalnya begitu. Beliau satu yang saya tulis juga, saya mendapatkan data bahwa beliau mengkritik tentang pengkultusan guru-guru Torikoh secara berlebihan oleh Torikoh itu. Ya, pernah diceritakan satu saat pernah ke Joso, silaturahmi ke Mursyid Torikoh, kemudian silaturahmi itu karena beliau mendapatkan pengaduan sang mursyid itu berperilaku aneh. Kemudian juga beliau mewasiatkan supaya kelak setelah wafatnya tidak dikholi. Gitu. Sehingga di Tebuireng itu biasanya kalau khol itu ya khol para masyayikh, itu tidak secara khusus ditujukan untuk mengkholi beliau Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Demikian di antara lain kritiknya, termasuk eh, apa namanya eh, hal-hal yang sudah dianggap keluar dari yang seharusnya, dari batasan-batasan atau berlebihan, ya. Seperti saat membahas Maulid, di mana praktek-praktek di rumah mertuanya atau daerah mertua beliau di Sewulan sana, beliau melihat bahwa ada peringatan, ada event gitu yang di situ banyak sekali tanggap, bazarnya, ada kolasnya, laki-laki dan perempuan berikhtilat, dan seterusnya. Lalu beliau menyampaikan, an ta'ata idza addat ila maksiatir rajihah wajibat tarkuha. Jadi maulid itu baik, merupakan perbuatan ketaatan, tetapi kalau sudah mendatangkan perbuatan yang sudah apa menyimpang, itu maksiat yang rojih, maka wajib untuk ditinggalkan. Jadi tidak bisa diterima. Itu merupakan kritik Kiai Hasyim Asy'ari terhadap sebagian praktik yang berkembang dari sayap tradisionalis
untuk diluruskan. Nah, ini diantaranya juga ditulis oleh beliau di dalam Mawaid. Mawaid ini sebenarnya pidato beliau di dalam Muktamar NU yang pernah disebarluaskan di dalam Panji Masyarakat oleh Hamka. Hamka ini adalah ulama dari sayap modernis. Dan itu menandakan bahwa kelompok modernis pun sangat mengapresiasi. Karena di dalam Mawaid itu juga banyak kritik kepada ulama atau orang-orang pesantren yang misalnya di situ menyatakan hendaknya kita tidak taksub dan tidak menggiring umat kepada madhab-madhab tertentu. Misalnya seperti itu. Itu menggembirakan bagi golongan atau statement itu menggembirakan atau cocok begitulah bagi kalangan modernis. Sehingga betul bahwa beliau itu adalah the fathers of Indonesian Muslim. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sekarang ini sudah sangat banyak sekali buku dan artikel yang membicarakan, membahas, dan membedah tentang pemikiran beliau. Mudah-mudahan kita tetap memiliki komitmen untuk belajar banyak kepada beliau dan tetap diakui sebagai santri beliau Hadratus Syekh. Terima kasih Mas Bapak Aris Karomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.